Kolaborasi online adalah proses kerja sama antara individu atau kelompok yang menggunakan platform digital atau alat berbasis internet untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja bersama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai aktivitas seperti diskusi, penyuntingan bersama dokumen, berbagi informasi, file, rapat virtual, dan juga proyek bersama. Dan alat-alat yang digunakan untuk kolaborasi online termasuk email, untuk konferensi video seperti Zoom atau Google Meet, platform berbagi file seperti Google Drive dan Dropbox. Berikut beberapa contoh kolaborasi online seperti proyek sekolah atau kuliah. Siswa atau mahasiswa yang bekerja sama dalam kelompok menggunakan platform seperti Google Docs atau Microsoft Teams untuk berbagi dan mengedit dokumen secara bersama. Dan juga berdiskusi melalui video call atau berbagi presentasi secara real time. Pekerjaan tim dalam perusahaan. Dalam perusahaan, tim yang berada di lokasi berbeda dapat menggunakan alat seperti Trello dan juga Zoom untuk berkomunikasi dan juga memantau kemajuan proyek. Organisasi atau komunitas online. Anggota komunitas atau organisasi yang tersebar di berbagai tempat dapat berkolaborasi menggunakan platform seperti Facebook, grup, Discord, atau Asana. Pengembangan software atau aplikasi. Tim menggunakan pengembangan yang bekerja sama dalam proyek perangkat lunak seperti berkolaborasi melalui GitHub untuk berbagi kode atau melakukan review kode secara online. Perencanaan acara keluarga. Keluarga yang tinggal di tempat yang berbeda bisa menggunakan aplikasi seperti kalender atau WhatsApp untuk perencanaan acara keluarga, berbagi informasi penting, dan juga untuk mengatur jadwal pertemuan. Bisa menggunakan platform seperti Sofipi atau Canva untuk merancang materi pemasaran bersama atau mengelola toko online secara tim. Komponen-komponen yaitu berikut adalah beberapa komponen utama dalam kolaborasi online. Yang pertama adalah platform komunikasi. Alat yang memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi secara langsung baik dalam bentuk pesan, teks, suara, atau video. Contoh seperti Slack, Zoom, atau Microsoft Teams, dan juga Google Meet. Alat kolaborasi dokumen aplikasi yang memungkinkan banyak orang untuk membuat atau mengedit dalam berbagai dokumen secara bersamaan seperti Google Docs, Microsoft Office 365, dan juga Dropbox Paper. Berbagai file seperti alat yang memfasilitasi berbagai dan menyimpan file secara online, contohnya seperti Google Drive, Dropbox, dan juga OneDrive. Alat pengeditan bersama, aplikasi yang menggunakan untuk mengedit dan membuat konten bersama-sama dalam waktu nyata, contohnya seperti Canva, desain grafis, Figma untuk desain UI dan juga UX. Kolaborasi kalender, sistem yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi dan juga mengatur jadwal bersama serta mengkoordinasikan waktu pertemuan atau acara, contoh seperti Google Calendar dan juga Outlook Calendar. Fungsi kolaborasi online adalah untuk memfasilitasi kerjasama yang efisien antara individu atau kelompok yang terpisah oleh jarak atau waktu. Beberapa fungsi utama dari kolaborasi online adalah meningkatkan efisiensi kolaborasi online dan juga memungkinkan anggota tim untuk bekerja secara bersamaan tanpa harus berada di lokasi fisik yang bersamaan. Sehingga mempercepat penyelesaian tugas atau proyek, mempermudah komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi seperti pesan teks, panggilan suara, dan juga video. Anggota tim dapat berinteraksi secara real time, memecahkan masalah, dan juga berbagi ide dengan lebih cepat.
Berbagai sumber daya anggota tim dapat dengan mudah membagi dokumen, file, dan juga informasi melalui platform agar dapat mempermudah akses dan penggunaan sumber daya oleh seluruh tim. Dan juga mengurangi biaya dan waktu. Kolaborasi online mengurangi biaya perjalanan dan pertemuan fisik serta waktu yang membutuhkan untuk koordinasi antar anggota tim yang terpisah jarak jauh. Meningkatkan aksesibilitas, semua anggota tim dapat mengakses informasi dan sumber daya yang sama dengan mudah, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang lebih akurat. Secara keseluruhan, fungsi kolaborasi online mempermudah dan mempercepat proses kerjasama. Kolaborasi online memiliki kelebihan, yaitu diantaranya fleksibilitas waktu dan tempat. Anggota tim dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja, dan tanpa dibatasi oleh lokasi geografis dan juga waktu kinerja yang konvensional. Kolaborasi tanpa batas. Kolaborasi online membuka peluang untuk bekerja sama dengan orang dari berbagai lokasi, latar belakang, dan juga keahlian. Sehingga ini memperkaya proses kerja yang menghasilkan ide serta solusi yang lebih beragam. Peningkatan produktivitas dengan menggunakan platform kolaborasi yang terorganisir, anggota tim dapat dengan mengelola tugas, melacak kemajuan, dan juga menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Berikut ada beberapa kekurangan kolaborasi online. Yang pertama adalah keterbatasan komunikasi nonverbal. Kolaborasi online seringkali menghilangkan elemen komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam berkomunikasi. Masalah teknis atau koneksi internet. Kolaborasi online sangat bergantung pada perangkat dan juga koneksi internet yang stabil. Masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat, perangkat yang tidak kompatibel, atau gangguan teknis lainnya dapat menghambat kelancaran kolaborasi. Kesulitan dalam penggunaan waktu. Kolaborasi online sering melibatkan anggota tim dari berbagai zona waktu yang bisa menyebabkan kesulitan dalam penyelarasan jadwal pertemuan atau batas waktu yang realistis. Keamanan data dan privasi. Penggunaan platform digital untuk berbagi informasi dan juga dokumen dapat meningkatkan risiko kebocoran data atau ancaman keamanan cyber seperti pemeratasan atau serangan malware. Keterbatasan penggunaan alat. Tidak semua anggota tim mungkin memiliki keterampilan atau pemahaman yang sama tentang alat kolaborasi online, yang biasa menyebabkan kesulitan dalam penggunaan atau ketidakefektifan alat tersebut. Beban mental dan juga kelelahan digital. Penggunaan alat komunikasi digital yang terus-menerus seperti video call dan juga chattingan atau chat bisa menyebabkan kelelahan digital dan juga mengurangi kefokusan, bahkan mengganggu keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Kurangnya pengawasan langsung. Dalam kolaborasi online, manajer atau pemimpin tim mungkin kesulitan memantau kinerja anggota tim secara langsung, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dan juga motivasi. Secara keseluruhan, meskipun kolaborasi online membawa banyak manfaat dan ada beberapa tantangan yang perlu dikelola untuk memastikan bahwa kolaborasi tetap efektif dan juga produktif. Kesulitan dalam pengelolaan waktu. Kolaborasi online sering melibatkan anggota tim dari berbagai zona waktu, yang bisa menyebabkan kesulitan dan juga menyelaraskan jadwal pertemuan atau batas waktu yang realistis. Keamanan data dan juga privasi. Penggunaan platform digital untuk berbagi informasi dan dokumen dapat meningkatkan risiko kebocoran atau data, ancaman keamanan cyber.
Potensi distraksi, lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan juga jarak jauh menyebabkan gangguan atau distraksi dari rumah atau tempat lain yang mungkin mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas. Materi yang kedua yaitu adalah etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Etika TIK merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi dalam integrasi dan juga komunikasi antara individu serta dampaknya terhadap masyarakat. Etika ini sangat penting karena dengan berkembangnya teknologi kita dihadapkan pada tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan hak cipta yang mempengaruhi media sosial. Beberapa aspek etika dalam TIK meliputi yang pertama adalah privasi dan keamanan, menghargai privasi individu dan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan atau kebocoran hak cipta dan plagiarisme, menghormati hak cipta dan tidak melakukan pembajakan perangkat lunak, musik, karya tulis dan konten digital lainnya. Dan juga tidak melakukan tindakan yang merugikan terhadap orang lain seperti cyberbullying, hoax, dan juga penyebaran konten berbahaya dan negatif. Komponen dalam teknologi informasi dan komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa elemen utama yang bekerja bersama untuk memfasilitasi pengelolaan. Yang pertama adalah penyebaran dan juga penerimaan informasi. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam TIK. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Jaringan lokal atau LAN, jaringan yang mencangkup area geografis terbatas seperti di dalam suatu gedung, jaringan area luas atau WAN, jaringan yang lebih besar dan juga menghubungkan berbagai lokasi seperti internet. Data, fakta mentah atau yang belum diproses, misalnya angka, teks, atau gambar. Informasi data yang telah diproses dan juga diorganisir sehingga memiliki arti bagi pengguna. Sumber daya manusia. Pengguna, individu yang menggunakan teknologi untuk berbagi keperluan profesional TIK, ahli atau pekerja yang merancang dan juga mengembangkan dan memelihara sistem TIK seperti programmer atau analisis sistem, administrator jaringan, dan teknisi. Keamanan dan privasi. Keamanan jaringan, langkah-langkah untuk melindungi jaringan dan data dari ancaman seperti hacking, virus atau malware, privasi data, pelindungan terhadap data pribadi dan juga menjaga agar data tersebut tidak disalahgunakan. Cloud computing, teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan cloud computing, teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data di server jarak jauh melalui internet. Teknologi yang meniru kemampuan manusia dalam pembelajaran, berpikir, dan juga beradaptasi sering digunakan dalam analisis data, dalam otomatisasi proses. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem TIK yang efektif dan efisien. Fungsi dari etika dan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dengan cara bertanggung jawab, adil, dan tidak merugikan individu maupun masyarakat. Berikut ada beberapa fungsi utama dalam etika dalam TIK. Yang pertama adalah melindungi privasi dan keamanan pengguna. Etika TIK memastikan bahwa data pribadi
terlindungi dengan baik. Hal ini termasuk perlindungan terhadap data sensitif, serta menjaga agar informasi yang dibagikan di internet tidak disalahgunakan atau dicuri. Mencegah penyebaran informasi palsu. Etika TIK berperan dalam mengawasi dan juga mencegah penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan data dalam di era digital. Dan juga mendorong penggunaan teknologi untuk kebaikan. Etika dalam TIK mengarahkan pada penggunaan teknologi untuk tujuan positif seperti peningkatan kualitas hidup, penyediaan akses, dan juga pendidikan untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Menjaga keadilan dan akses kesetaraan. Etika dan TIK berupaya untuk memastikan bahwa teknologi tidak menciptakan kesenjangan sosial seperti akses yang tidak merata terhadap teknologi antara kelompok tertentu, baik berdasarkan status ekonomi atau geografis. Menghindari penyalahgunaan etika teknologi. Etika berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti cyberbullying, pencurian identitas, atau eksploitasi melalui teknologi digital. Mendorong tanggung jawab dan juga pengembangan teknologi. Para pengembangan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan produk, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari teknologi tersebut. Mengatur hubungan antara penggunaan dan juga penyediaan layanan. Etika dalam TIK juga mencangkup prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara penyediaan layanan teknologi. Secara keseluruhan, etika dalam TIK membantu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk cara mendukung kepentingan umum, mempromosikan kesejahteraan, dan mencegah kerugian sosial. Adapun kelebihan dari penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi di antara lain adalah perlindungan privasi. Etika TIK membantu melindungi data pribadi dan informasi sensitif pengguna dari penyalahgunaan untuk atau pencurian, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Meningkatkan kepercayaan pengguna dengan penerapan prinsip etika yang transparan. Perusahaan atau pengembangan teknologi dapat membangun kepercayaan pengguna yang penting untuk berkelanjutan dan juga pertumbuhan di dalam informasi digital. Pencegahan penyebaran informasi palsu. Etika TIK mendorong verifikasi informasi sebelum disebarkan dan juga dapat mengurangi dampak negatif dari hoaks dan juga misinformasi di masyarakat. Mengurangi dampak negatif teknologi. Etika membantu dalam mengidentifikasi dan juga dapat meminimalkan dampak negatif dan juga teknologi seperti kecanduan digital, isolasi sosial, dan juga eksploitasi data pribadi. Keadilan dan akses setara. Penerapan etika dalam TIK memastikan bahwa akses terhadap teknologi diskriminatif sehingga membantu menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang terlepas dari latar belakang sosial dan juga ekonomi. Sehingga mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Etika memandu para pengembangan untuk menciptakan tanggung jawab sosial. Etika TIK memastikan bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. Penggunaan teknologi untuk kebaikan. Etika mendorong penggunaan teknologi untuk bertujuan yang lebih positif seperti peningkatan akses pendidikan, mendukung perkembangan sosial, atau memecahkan masalah global seperti perubahan iklim.
Secara keseluruhan, penerapan etika dalam TIK memberikan banyak manfaat baik individu, perusahaan maupun masyarakat. Meskipun penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama adalah penegakan yang sulit. Yang pertama adalah penegakan yang sulit diimplementasikan, dan menegakkan etika dalam TIK seringkali sangat sulit karena ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah perkembangan teknologi dengan cepat. Teknologi perkembangan dengan sangat cepat, sementara prinsip etika sering kali tertinggal dalam merespons inovasi.